Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah Nabi Adam itu sekedar nabi atau rasul? Ini pembahasan kita pada pagi yang penuh berkah ini, insyaallah. Baca. Kerasulan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam termasuk salah satu halaman 228. termasuk salah satu nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Berdasarkan ijma ulama, Nabi Adam alaihissalam juga seorang rasul. Nabi Adam juga seorang Rasul. Terus. Akan tetapi kaum Wahabi dewasa ini beranggapan bahwa Nabi Adam hanya seorang nabi dan bukan rasul. Apa beda Nabi sama Rasul? Nabi untuk diri dia saja. Kalau Rasul? Untuk umatnya. Nabi Adam, mana ada umatnya? Nanti kalau dibilang, Nabi Adam itu Nabi apa Rasul? Rasul. Rasul definisinya untuk umatnya. Mana ada umatnya, kata dia. Nah, inilah perlu dibaca. Terus. Oleh karena itu, di sini akan diuraikan dalil-dalil bahwa Nabi Adam juga seorang rasul. Hal ini perlu dijelaskan karena meyakini kerasulan seorang rasul hukumnya wajib. Sedangkan mengingkari kerasulan seorang rasul itu hukumnya kufur dan keluar dari Islam. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjadi dalil kerasulan Nabi Adam alaihissalam. Berikut ini dalil-dalil kerasulan Nabi Adam alaihissalam. Dalil pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'alal ba'din minhum man kalamallah minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilka itulah rasul-rasul. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami lebihkan yang satu dengan yang lain. Minhum man kalamallah. Ada di antara rasul itu yang diajak Allah berbicara. Siapa itu? Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada sebagiannya ditinggikan Allah derajat. Terus? Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan tentang para rasul dengan bentuk isyarat dengan kalimat. Rasul-rasul itu yang menunjuk pada rasul-rasul yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya adalah surat Al-Baqarah, yaitu Adam, Musa, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, dan Daud alaihissalam. Tuh argumennya. Allah mengatakan tilkar rusul. Ayat itu ditujukan untuk Adam, Musa, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub. Tilkar rusul. Itulah rasul-rasul. Sebelumnya dia bercerita tentang Adam. Berarti yang dimaksudkannya bahwa Adam itu juga adalah salah satu seorang rasul. Terus, dalil kedua. Pindah. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, minhum man kallamallah. Minhum man kallamallah. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa di antara para rasul ada yang berkata langsung dengan Allah. Mereka adalah 3 orang. Satu, Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepadanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Waktu mengajarkan nama-nama itu Allah berbicara langsung kepada Nabi Adam. Tanpa melalui perantara. 2, Nabi Musa. 2, Nabi Musa alaihissalam yang diterangkan dalam firman Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. 3, Nabi Muhammad berbicara langsung waktu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pindah. Dalil ketiga. Dalil ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ulang. Wa Nuha wa ala Innallaha astafa Innallaha astafa Adama
Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Wa ala Imran alal alamin. Terus Sesungguhnya dalam ayat di atas ditegaskan bahwa Allah telah memilih Nabi Adam, keluarga Ibrahim yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dan keluarga Imran yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, melebihi segala umat pada masanya, maksudnya dipilih sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata istofa yang artinya memilih dalam ayat tersebut maksudnya memilihnya sebagai Rasul berdasarkan ayat Allahu yastafi minal malaikati rusulahu wa minan nas innallaha sami'un basir. Dalam uslub Al-Quran, kata istofa yang berarti memilih biasanya digunakan untuk seseorang yang dipilih menjadi Rasul. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, dan Nabi Musa alaihissalam. Walaqad istafainahu fid dunya. Kami sudah memilihnya di dunia. Maksudnya jadi Rasul, bukan jadi Nabi saja. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Kami sudah memilih mereka berdua. Ya Musa inni istafaituka. Wahai Musa, aku sudah memilih engkau. Maka kata innallaha astafa Adam artinya Allah mengangkat Nabi Adam sebagai innallaha astafa Adam artinya Allah mengangkat Adam sebagai Rasul. Terus ayat-ayat di atas menjelaskan tentang pilihan Allah kepada Nabi Ibrahim. Quran surah Al-Baqarah ayat 130 dan Quran surat Sad ayat 47. Nabi Isa, Nabi Yakub, Quran surah Sad ayat 47 dan Nabi Musa, Quran Al-A'raf ayat 144 sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata memilih dari Allah dalam Al-Quran selalu identik dengan kerasulan kecuali pilihan kepada Maryam radhiyallahu anha. Quran surah Al-Imran ayat 42. Maka dijelaskan dalam ayat lain Quran surah Al-Maidah ayat 72 sebagai derajat siddiqah. Kalau Abu Bakar siddiqah, kalau Maryam siddiqah, bukan derajat kerasulan. Terus keempat, pindah. Dalil keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua putra Nabi Adam alaihissalam. Watslu alaihim, bacakan kepada mereka naba abnai Adam, berita tentang dua anak Adam, Qabil dan Bilhaq. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua berkurban, fatuqubila min ahadihima, diterima kurban Habil, walam yutaqabbal minal akhar, tak diterima kurban Qabil. Qala, Qabil berkata, la aqtulannak, kubunuh kau Habil. Qala, Habil menjawab, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, yang diterima Allah kurban orang yang la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kau angkat batu itu untuk membunuh aku, ma'ana bibasitin, aku tidak akan membalas. Aku tak akan membalas. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Baca dua ayat di atas. Dua ayat di atas membicarakan tentang beberapa hukum syara', yaitu 1. Mempersembahkan kurban. 2. Kurban diterima dari salah satu di antara dua putra Nabi Adam alaihissalam. 3. Kurban hanya diterima dari orang-orang yang bertakwa. 4. Dosa orang yang membunuh. 5. Takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan 6. Orang-orang yang zalim akan menjadi penghuni neraka. Hukum-hukum di atas hanya dapat diketahui melalui seorang Rasul. Rasul pada saat itu adalah Nabi Adam alaihissalam dan tidak ada lagi yang lain. Sedangkan dalil-dalil hadis tentang kerasulan Nabi Adam alaihissalam adalah sebagai berikut. Hadis pertama, Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam, aku ini pemimpin anak cucu Adam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakhar, tak sombong.
Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhar. Di tanganku ada bendera pujian. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak ada seorang nabi pun baik Adam maupun yang lainnya kecuali berada di bawah benderaku. Tidak ada seorang nabi pun, Adam pun masuk, semuanya di bawah benderaku. Nabi mengangkat bendera di bawah bendera Muhammad SAW. Kalau begitu pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Hadis di atas? Hadis di atas menjadi dalil kerasulan Nabi Adam alaihissalam. Karena yang dimaksud para nabi dalam hadis tersebut adalah nabi-nabi yang menjadi rasul kepada umatnya. Yang dimaksud Nabi Adam pun di bawah benderaku, maksudnya Rasul Adam. Itu menunjukkan bahwa Adam itu adalah Rasul. Hadis yang kedua, la tuqtalu nafsun zulman. Tidak boleh ada orang dibunuh secara zalim. Illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha. Kecuali seseorang terbunuh, maka sebagian dari beban dosa kejahatan akan menjadi tanggungan anak pertama Adam. Li'annahu awwala man sannal qatla. Siapa saja yang membunuh hari ini di dunia, maka si Kabil dapat pahala dosa jariah. Karena orang tahu membunuh gara-gara Kabil. Baca dalam hadis tersebut. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa putra pertama Nabi Adam alaihissalam akan menanggung sebagian beban dosa orang-orang yang melakukan pembunuhan secara zalim. Karena dia orang yang pertama melakukan pembunuhan. Dia melakukan itu setelah datang hukum Allah tentang larangan membunuh. Hukum Allah itu sampai kepada manusia melalui para rasul. Rasul yang ada pada waktu itu adalah Nabi Adam alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada istri dan anak cucunya. Sebelum ada rasul yang membawa ajaran agama, orang yang melakukan kejahatan tidak akan dibebankan dosa. Apa beda Nabi dengan Rasul? Nabi dirinya sendiri, Rasul untuk umatnya. Nabi untuk dirinya sendiri, Rasul untuk umat, untuk orang lain. Dari mana Kabil tahu bahwa membunuh itu dosa? Dari Allah langsung. Kalau dari Allah langsung, berarti Kabil itu Nabi. Pernah kalian dengar Nabi Kabil? Dari mana Kabil tahu bahwa membunuh itu dosa? Dari Nabi Adam. Siapa yang menyampaikan berita itu? Itulah dalil bahwa Nabi Adam itu adalah Rasul. Kalau Nabi Adam itu Rasul, umatnya siapa? Kabil itulah umatnya. Umat itu bukan mesti satu RT. Kabil, Habil, Ikrimah, Hawa, itulah umat dia. Orang yang disampaikannya ajaran. Jadi dipahaminya umat itu mesti banyak, rame, enggak. Terus. Hadis ketiga. Dari Abu Dzar, ataitu Rasulullah, aku datang kepada Rasulullah. Waktu itu Nabi di masjid. Ya Rasulullah, ayul anbiya kana awal. Siapa Nabi yang pertama? Kata Nabi Muhammad, Adam. Ya Rasulullah, wa nabiyun kana. Apakah Nabi Adam itu Nabi? Naam. Nabiyun mukallamun. Dia adalah Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Ya Rasulullah, kamil mursalun. Berapa banyak Rasul? 300 wa bid'ata asyar. 300 sekian. Zaman ghafiran. Banyak. 15. 315. Ya Rasulullah, anabiyun Adamu anabiyun kana. Nabi Adam itu apakah Nabi? Naam. Nabiyun mukallamun. Baca dalam hadis di atas. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam diajak bicara secara langsung oleh Allah tanpa melalui perantara. Hal ini menjadi bukti bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah seorang rasul. Itu dalil. Karena diajak langsung tanpa bicara, maka dia bukan sekedar Nabi, tapi dia juga adalah seorang rasul. Hadis keempat dari Abu Dzar. Ya Rasulullah, kamil anbiya. Berapa jumlah Nabi? 100,000 wa 20,000. 120,000. 100, 100. 1000, 100,000. 20,000. 100,000 tambah 20,000. 120,000. Ya Rasulullah, kami Rasul. Berapa Rasul? 300 wa 13. 313. Zaman ghafiran. Ya Rasulullah, man kana awwaluhum. Siapa yang pertama? Adam. Ya Rasulullah, nabiyyun mursal. Apakah Adam itu Rasul? Naam. Khalaqahullahu biyadih. Allah ciptakan dengan kuasanya. Wa nafakha fihi min ruhih. Allah tiupkan ruh. Wa kallamahu. Dan Allah bicara langsung kepada dia. Hadis itu sendiri mengatakan dia adalah Rasul. Hadis kelima. Ya Rasulullah, ara'aita Adam anabiyan kana? Apakah Adam itu nabi? Kata, ya, na'am, kana nabiyan rasulan. Kallamahullah. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Langsung Allah. Ya Adam, hai Adam,
Uskun anta, tinggallah engkau. Wa zaujuka, dan istrimu. Jannah, Di surga. tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Dua hadis di atas menegaskan bahwa Nabi Adam juga seorang rasul selain seorang nabi. Hadis ke-6. Hadis ke-6. Dari Abu Umamah, datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, nabiyun kana Adam. Apakah Adam itu seorang nabi? Naam, ya, mukallamun. Dia diajak bicara oleh Allah langsung. Fakam kana bainahu wa baina Nuh. Berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Asyaratu qurun. Asyarah? 10 Qurun? generasi. Generasi. 10 generasi. Baca hadis-hadis di atas. Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang mukallam. Adalah buat lingkaran, mukallam. Diajak bicara oleh Allah. Yaitu diajak bicara secara langsung oleh Allah, tanpa melalui perantara. Sementara dalam Quran dijelaskan bahwa berbicara langsung dengan Allah termasuk keistimewaan Rasul. Dengan demikian berarti Nabi Adam juga seorang Rasul kepada siapa? Kepada istri dan anaknya. Apabila memang Nabi Adam adalah Nabi dan Rasul pertama di muka bumi, lalu bagaimana dengan hadis sahih ini? Ini yang jadi masalah. Anna nasa ya'tuna Nuhan. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Mereka bertanya, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ard. Nanti pada hari kiamat, kita bangkit di padang mahsyar, datang mereka kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkaulah Rasul yang pertama. Rasul yang pertama itu Adam apa Nuh? Adam. Ini dibilangnya Nuh. Anta awwalur rusul. Kau Rasul yang pertama. Ini jawabannya. Ingat jawabannya. Baca dalam hadis di atas. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama kepada penduduk bumi. Lalu bagaimana dengan kerasulan Adam? Jawabannya, Ini jawabannya. Ingat. Nabi Adam alaihissalam juga seorang Rasul, tetapi risalahnya hanya kepada istri dan anaknya, cucunya. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang risalahnya tidak hanya kepada keluarganya, akan tetapi kepada seluruh penduduk bumi pada waktu itu. Jadi hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Paham? Engkaulah awal Rasul wahai Nuh. Kenapa mereka tak datang kepada Adam? Karena risalah Adam hanya untuk bini, anak, dan cucunya. Bininya, anaknya, cucunya. Terus. Sebagai bukti kerasulannya, Nabi Adam alaihissalam telah menikahkan putra-putrinya yang berbeda kehamilannya. Hukum ini diganti setelah meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Hukum tersebut pasti hasil wahyu dari Allah. Seandainya Nabi Adam alaihissalam bukan seorang rasul, tentu pernikahan putra-putrinya tersebut akan dianggap tidak sah. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kemuliaan Adam alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Adam alaihissalam seorang rasul yang diutus kepada keluarganya. Nabi Adam itu nabi atau rasul? Kalau ada orang mengatakan Nabi Adam tak rasul, udah bisa menjawab. Dengan syarat buka buku. Dan ingat-ingat ya. Besok kita lanjutkan. Rasul SAW makhluk paling utama. 2 judul lagi. Nabi Muhammad Rasul paling utama. Yang terakhir pembahasan tentang Nabi akan turun lagi sebelum hari kiamat. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Itu pembahasan kita. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.